adalah terkait dengan data modul persediaan, di mana sebenarnya secara umum modul persediaan mempunyai fungsi yang sama dengan set, hanya beda klasifikasi. Di pada kesempatan ini nanti sesuai dengan jadwal kita mulai dulu dengan pemaparan dari kelompok 7 terkait dengan modul persediaan, khususnya untuk metode yang digunakan untuk persediaan. Lalu kita lanjut pada pemaparan saya. Di akhir pemaparan mungkin kita selesai jam 3.30. Saya serahkan ini Google kuis untuk minggu ini. Sebelum itu nanti saya lagi memikirkan untuk membuat suatu soal kasus yang nanti secara kelompok diselesaikan. Secara kelompok diselesaikan penulisannya itu. Mungkin bayangannya adalah bagaimana bagaimana menggambarkan yang pengadaan sampai dengan barang persediaan unit. Nah, itu dimulai dari penganggarannya, pengadaan sampai dengan dibayar dan masuk gudang dan digunakan. Jadi itu kurang lebih pelajaran dari awal UTS kita sampai dengan sekarang, sampai dengan bahasan kita saat ini. Oke. Kelompok ini, kelompok 7 apa sudah hadir? Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Pemaparannya sudah di-share bisa di-share di grup. Saya ingatkan kembali bagi yang belum respon di GCR, segera respon di GCR. Terhadap kehadiran selama selain materi diskusi kita dan tugas-tugas. Oke. Sorry Mas, saya belum buka ya. Kan kelompok 7, apa yang disampaikan kelompok 7? Izin share screen, Pak. Silakan, sudah di Baik, apakah sudah terlihat, teman-teman? Udah.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan teman-teman sekalian. Jadi, kami dari kelompok 7 pada pertemuan kali ini yaitu mengenai memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Nusrah Linas, nomor absen 24. Ada rekan saya dan ada Ashraf Yusuf, nomor absen. Nah, langsung saja yang pertama ini akan dibahas oleh Anissa. Oke. Akan materi dari kelompok 7 kali ini itu terkait dengan modul persediaan. Nah, di sini ada 6 pokok bahasan materi. Yang pertama itu ada dasar hukum. Dasar hukum itu seperti apa nanti akan dijelaskan. Kemudian yang kedua itu juga dijelaskan. Kemudian yang ketiga itu dijelaskan juga bagaimana metode penilaian persediaan. Kemudian yang kelima juga dijelaskan salah satu metode penilaian persediaan yaitu FIFO. Lalu yang terakhir itu adalah bagaimana dampak penggunaan FIFO pada laporan keuangan pemerintah, yang mana itu adalah inti dari pembahasan kelompok 7 kali ini. Nah, boleh next slide. Di sini ada dasar hukumnya. Boleh next slide. Nah, di sini ada dasar hukum dari persediaan itu sendiri. Nah, masih sama kayak pertemuan awal-awal, jadi masih membahas tentang paket UU Keuangan Negara, yaitu ada UU nomor 17 tahun 2003, ada UU nomor 1 tahun 2004, dan ada UU nomor 15 tahun 2004. Nah, kemudian kalau misalnya kita berbicara tentang persediaan, itu kan salah satu cara untuk memperolehnya itu bisa dengan membeli dengan uang APBN. Nah, makanya di sini ada juga peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2013. Yang mana perubahannya itu ada di PP nomor 50 tahun 2018. Nah, kemudian persediaan itu adalah bagian dari barang milik negara. Makanya persediaan juga tunduk pada peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014, yang mana dijelaskan lebih lanjut di PMK nomor 181 tahun 2016, kemudian di PMK nomor 159 tahun 2018, dan kemudian juga di PMK nomor 203 tahun 2019. Dan sekarang juga kita mengacu pada Perjanjian PB nomor 41 tahun 2018 tentang juknis modul persediaan dalam piloting sakti. Seperti itu. Kemudian boleh next slide. Nah, seperti yang aku katakan tadi, kalau misalnya persediaan itu adalah bagian dari barang milik negara. Makanya kita harus tahu dulu nih, BMN itu artinya apa. Jadi BMN itu adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Nah, perolehan lainnya yang sah itu berarti kan selain yang dibeli dengan beban APBN kan. Nah, contohnya berarti seperti yang di bawah ini, ada hibah atau sumbangan, atau bisa juga diperoleh dengan pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak. Kemudian ada juga mungkin dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, dan mungkin juga dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap. Kemudian boleh next slide. Nah, ini seperti yang kita ketahui bersama bahwa BMN itu kan terbagi atas 3 jenis. Ada aset lancar, ada aset tetap, dan ada aset lainnya kan. Nah, teman-teman juga pasti tahu kalau misalnya persediaan itu adalah bagian dari aset lancar, selain dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, dan piutang jangka pendek. Jadi persediaan itu adalah bagian dari aset lancar, yang mana aset lancar itu adalah masih dalam bagian BMN. Sedangkan untuk aset tetap itu kemarin kan udah dibahas di pertemuan sebelumnya ya oleh kelompok 6. Jadi sekarang kita bahas persediaan. Boleh next slide. Nah, sekarang kita masuk ke persediaan. Jadi di sini ada 2 pengertian yang menurut Pedoman Sistem Akuntansi Pemerintah atau PSAP nomor 05 tentang akuntansi persediaan, dan yang kedua ada menurut PP 71 tahun 2010. Kalau misalnya menurut Pedoman Sistem Akuntansi Pemerintah PSAP nomor 05, dia menyatakan bahwa persediaan itu mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan. Nah, misalnya itu seperti barang habis pakai seperti ATK,
lalu barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Jadi kalau menurut PSAP, dia itu lebih fokus kepada klasifikasi persediaan berdasarkan wujud gitu, berdasarkan jenis bentuk. Kemudian kalau misalnya menurut PP 71 tahun 2010, dia menyatakan bahwa persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nah, jadi kalau misalnya menurut PP 71 tahun 2010, dia itu mengklasifikasikan persediaan berdasarkan intensinya, berdasarkan tujuannya gitu. Tujuannya itu ada dua kalau menurut PP 71. Itu adalah untuk operasional pemerintah sama untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat. Boleh next slide. Nah, ini adalah penjabaran lebih lanjut dari pengertian persediaan menurut PP 71 tahun 2010. Kan tadi udah aku katakan kalau misalnya kalau PP 71 itu dia diklasifikasikan persediaan berdasarkan tujuannya kan. Nah, di sini ada 4 tujuan. Yang pertama itu untuk kegiatan operasional pemerintah. Nah, kalau misalnya untuk kegiatan operasional pemerintah, persediaan itu contohnya misalnya kayak ATK atau misalnya obat-obatan. Tapi obat-obatannya itu yang digunakan oleh instansi pemerintah itu sendiri. Begitu, itu adalah salah satu contoh barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. Kemudian yang kedua, itu ada bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi. Nah, kalau yang proses produksi ini, contohnya kayak bahan baku, kayak misalnya spare part gitu. Kan spare part itu nanti bakal digabung-gabungin jadi misalnya kayak perlengkapan pertanian. Nah, spare part itu nanti jadi salah satu contoh bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi. Nah, kemudian yang ketiga itu barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Kemudian yang terakhir itu barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah. Nah, ini bedanya dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu kayak masih belum jadi, barangnya masih dalam proses. Sedangkan yang keempat ini itu barangnya yang udah barang yang jadi, yang udah ada di gudang kayak gitu. Contohnya itu seperti hewan atau tanaman. Terus bisa juga tanah, bangunan, dan peralatan dan mesin yang digunakan untuk diserahkan kepada masyarakat. Kemudian boleh next slide. Nah, berdasarkan penjabaran tadi, maka kita bisa membagi ruang lingkup persediaan menjadi 3. Nah, yang pertama itu ada barang atau perlengkapan yang digunakan sendiri dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, yang mana bisa dibagi menjadi 3 jenis, yaitu barang habis pakai, barang tak habis pakai, dan barang bekas pakai. Kemudian yang kedua, itu ada barang yang dibeli untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Lalu yang terakhir itu, barang yang digunakan dalam produksi jika pemerintah memproduksi sendiri atau yang kita kenal dengan istilah swakelola. Nah, ini ada 3 jenis barang, yaitu barang baku atau bahan mentah gitu. Lalu BDP. BDP ini barang dalam proses yang masih setengah jadi, kemudian ada barang jadi. Kemudian boleh next slide. Ini untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ashraf Yusuf. Oke, selanjutnya persediaan itu bisa meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, dan seterusnya. Lanjut. Nah, untuk pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan, jadi persediaan itu diakui pada saat ada potensi manfaat ekonomi di masa depan yang diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur secara handal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya sudah berpindah. Kemudian, pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil dari inventarisasi fisik.
Kemudian pengukurannya diukur sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Kemudian jika diperoleh melalui produksi sendiri atau swakelola, maka dia akan diukur berdasarkan biaya standar dan diukur dengan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau rampasan. Nah, terakhir ada pengungkapan. Jadi persediaan ini disajikan di neraca sebesar nilai moneternya dan diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, apa saja yang diungkapkan dalam CLK? Yang pertama itu ada kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan. Nah, kemudian ada penjelasan lebih lanjut dari persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan kepada masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, atau barang yang disimpan untuk dijual kepada masyarakat atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang juga dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Lanjut. Nah, kita masuk ke modul persediaan. Jadi modul persediaan itu adalah bagian dari Sakti yang berfungsi untuk pencatatan transaksi barang persediaan, pembuatan jurnal transaksi, dan pembuatan laporan persediaan. Nah, dalam modul persediaan Sakti terdapat dua metode yang harus disetting terlebih dahulu di awal penggunaannya, yaitu metode pencatatan dan metode penilaian. Nah, untuk metode pencatatan itu menggunakan metode perpetual. Jadi metode perpetual itu kan metode yang menentukan pencatatan persediaan dilakukan secara langsung dan berkesinambungan sesuai dengan jumlah dan harga pokok pada setiap transaksi. Dan metode penilaiannya berupa HPT, harga satuan terakhir atau harga perolehan terakhir, harga rata-rata atau average, dan FIFO. Dalam hal metode FIFO, ini belum bisa diterapkan karena beberapa alasan teknis dan lainnya. Jadi pemerintah itu masih menggunakan metode HPT. Lanjut. Nah, kita masuk di metode penilaian persediaan. Jadi ada 3 jenis, yang pertama LIFO, FIFO, dan average. Nah, ini di sini ada kegunaan, tujuan, dan kerugiannya. Masuk salah satu yang pertama dari LIFO, itu kegunaannya adalah jadi ketika LIFO itu kan last in first out. Jadi barang yang terakhir masuk itulah yang dikeluarkan atau digunakan terlebih dahulu. Sedangkan FIFO itu yang masuk terlebih dahulu akan dijual terlebih dahulu. Kemudian average adalah barang yang barang-barang yang dikeluarkan atau digunakan itu dicatat berdasarkan harga rata-ratanya. Kemudian tujuannya, LIFO itu tujuannya untuk memudahkan proses penataan, baik itu memasukkan maupun mengambil barang. Sedangkan FIFO itu agar masing-masing produk tersebut tidak tertimbun dan tidak mengalami kadaluarsa karena tersimpan begitu saja. Kemudian average itu jumlah harga pokok produk dalam proses awal ditambahkan dengan biaya produksi yang dikeluarkan pada sekarang dibagi dengan unit ekuivalen produk untuk menghasilkan harga pokok rata-rata terimbang. Nah, kerugiannya, kalau LIFO ini metodenya cenderung lebih rumit, biaya pembukuannya cenderung lebih mahal, dan net income yang dihasilkan FIFO itu biasanya net income-nya lebih tinggi dari LIFO, sehingga pajak yang dihasilkan juga lebih besar. Dan average itu keuntungan dan kelebihannya merupakan berada di antara FIFO dan LIFO gitu lah. Lanjut. Nah, masuk ke penilaian persediaan pada laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan PSHP nomor 5, persediaan dapat dinilai dengan menggunakan metode sistematis seperti FIFO dan rata-rata terimbang, dan juga dengan menggunakan metode harga perolehan terakhir atau HPT. Apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis. Nah, kebijakan akuntansi pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam PMK 224/2019 itu pemerintah menetapkan kebijakan penilaian persediaan
dengan menggunakan metode FIFO. Namun, dalam hal FIFO belum dapat diterapkan, pemerintah menggunakan metode HPT. Lanjut. Masuk ke pengertian metode FIFO. Jadi, FIFO itu kan first in, first out. Jadi, dari istilah ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya ini merupakan metode perhitungan terhadap barang persediaan yang baru pertama kali masuk perusahaan. Di dalam metode ini, barang yang baru masuk dicatat sebagai barang yang akan dijual oleh perusahaan pertama kali. Ini merupakan metode pencatatan persediaan yang paling simpel. Lanjut. Dasar penggunaan dari metode FIFO. Jadi metode ini digunakan atas dasar asumsi bahwasannya kos pembelian produk harus disesuaikan dengan laba atau hasil penjualannya. Nantinya, kos atau biaya persediaan produk yang masuk terakhir akan dijadikan sebagai patokan biaya barang yang masih tersisa hingga di periode terakhir. Lanjut. Nah, ini ada ilustrasi, teman-teman. Jadi, berikut adalah contoh data persediaan pada Satker XYZ. Pada tanggal 15 Maret, Satker ini membeli 100 unit persediaan dengan harga 100.000. Kemudian tanggal 20 April, membeli 200 unit seharga 150.000. Kemudian tanggal 17 Juni, persediaan tersebut digunakan sebesar 150 unit. Dan tanggal 18 Agustus, dibeli lagi 300 unit dengan biaya 200.000. Kemudian tanggal 13 September, digunakan sebesar 100 unit. Nah, baik. Jadi, ini adalah perhitungan metode FIFO perpetual. Jadi kan dari pemerintah sendiri itu kan menggunakan perhitungan perpetual. Jadi setiap ada fluktuasi dari persediaan sendiri itu selalu dicatat angkanya. Nah, ini untuk perhitungan menggunakan FIFO perpetual. Jadi di tanggal 15 Maret itu terdapat pembelian 100 unit persediaan dengan harga 100.000 per unit. Jadi total pembeliannya itu ada 10 juta. Nah, jadi total saldo per 15 Maret itu ada persediaan sebesar 10 juta. Kemudian di tanggal 20 April itu terdapat pembelian lagi, yaitu 200 unit dengan harga 150.000 per unit. Jadi totalnya itu ada 30 juta unit. Jadi di saldo per tanggal 20 April itu total persediaannya itu 40 juta dari 10 juta ditambah 30 juta tanggal 20 April. Kemudian di tanggal 17 Juni terdapat penggunaan persediaan yaitu 150 unit. Nah, ini karena menggunakan FIFO perpetual, jadi kita ambil persediaannya itu dari yang pertama kali masuk, persediaan yang pertama kali masuk. Jadi 100 unit ini diambil dari harga yang pertama masuk 15 Maret yaitu 100.000, kemudian ditambah 50 unit dari harga 150.000 dari transaksi tanggal 20 April. Jadi totalnya itu adalah 17.500.000. Nah, jadi saldo per tanggal 17 Juni itu sebesar 22.500.000. Nah, kemudian di tanggal 8 Agustus terdapat pembelian lagi yaitu 300 unit dengan harga 200.000 unit, 200.000 per unit. Jadi totalnya adalah 60 juta. Nah, kemudian saldo per 8 Agustus ini persediaannya menjadi 82.500.000. Kemudian di tanggal 13 September terdapat penjualan lagi yaitu unit diambil dari angka per tanggal 17 Juni ini saldonya dikali 150.000. Jadi karena dia udah dijual, saldonya per 13 September ini menjadi 67.500.000. Jadi persediaan per 13 September itu adalah 67.500.000 dengan beban persediaan yang dipakai per 13 September yaitu 17.500.000 ditambah 15 juta. Kemudian jika menggunakan FIFO periodik,
yaitu di sini 350 unit persediaan tersisa dihitung dari harga pembelian terakhir. Karena ketika menggunakan FIFO kan ketika ada penggunaan persediaan diambil dari barang yang pertama kali masuk. Jadi untuk menilai persediaan akhir itu menggunakan persediaan yang tersisa di harga pembelian terakhir, yaitu dari 300 unit dengan harga 200.000 per unit, yaitu 60 juta, kemudian ditambah 50 unit dengan harga 150.000 per unit dengan total 7.500.000. Jadi total keseluruhannya itu adalah 67.500.000. Nah, kemudian untuk beban persediaannya jika menggunakan FIFO periodik itu adalah persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Yaitu karena persediaan awalnya itu 0, terus ditambah pembelian 100 kali 100.000, ditambah 200 kali 150.000, ditambah 300 kali 200.000, dikurangi persediaan akhir yaitu 67.500.000. Jadi totalnya adalah 32.500.000. Nah, selanjutnya untuk metode harga perolehan terakhir perpetual. Jadi ini tuh metode yang digunakan oleh pemerintah. Jadi pemerintah tidak menggunakan FIFO namun menggunakan harga perolehan terakhir. Nah, kalau menggunakan harga perolehan terakhir itu berarti kan yang terakhir masuk itu yang digunakan. Jadi seperti ini. Di tanggal 15 Maret itu sama saldonya itu per 15 Maret 10 juta. Kemudian di tanggal 20 April itu ada pembelian sebesar 30 juta. Jadi total saldonya per 20 April itu 40 juta. Kemudian di tanggal 17 Juni itu terdapat penggunaan persediaan 150 unit. Ini dari angkanya itu dari angka persediaan yang terakhir masuk, yaitu 40 juta dikurangi 22.500, jadi totalnya 17.500.000. Sehingga saldo per 17 Juni persediaan itu adalah 22.500.000. Kemudian di tanggal 8 Agustus ini terdapat pembelian lagi 60 juta, jadi total persediaan per 8 Agustus ini adalah 86.250.000. Kemudian di tanggal 13 September ada penggunaan lagi 16.250.000. Ini dari 100 unit dikali 86.250.000 dari saldo terakhir dikurangi 70 juta. Jadi hasilnya adalah 70 juta. Jadi kesimpulannya persediaan di tanggal 13 September itu yang menggunakan harga perolehan terakhir itu adalah 70 juta dan beban persediaannya itu adalah 17.500 ditambah 16.250.000. Lebih tinggi dibandingkan dengan metode FIFO. Nah, jika menggunakan metode harga perolehan terakhir periodik, nilai persediaan akhirnya itu yaitu 350 unit dikali 200.000 sama dengan 70 juta. Kemudian untuk beban persediaannya itu menggunakan rumus persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Jadi sama dengan 0 ditambah 100 dikali 100.000 ditambah 200 kali 150.000 tambah 300 kali 200.000 dikurangi persediaan akhir yaitu 70 juta. Jadi total beban persediaannya itu 30 juta. Nah, kemudian masuk ke dampak penggunaan metode FIFO terhadap laporan keuangan pemerintah. Jadi, ketika menggunakan FIFO itu ada kelebihan sama kekurangannya. Tadi sudah dijelaskan sama Raffi untuk kelebihan sama kerugian juga. Jadi, di sini kalau kita menggunakan FIFO itu kelebihannya yaitu menghasilkan harga pokok penjualan yang lebih rendah. Kalau harga pokok penjualannya itu lebih rendah, berarti kan kita akan menghasilkan laba kotor yang lebih tinggi. Kemudian menghasilkan juga persediaan akhir yang tinggi. Kemudian selama periode inflasi atau kenaikan harga, penggunaan FIFO ini akan mengakibatkan persediaan akhir yang tinggi dan laba kotor yang tinggi. Namun sebaliknya jika terjadi kondisi ekonomi turun, maka akan terjadi sebaliknya. Jadi laba kotornya itu rendah. Kemudian nilai persediaan yang disajikan secara relevan di laporan posisi keuangan itu menggunakan FIFO. Nah, untuk kekurangannya itu FIFO itu karena laba kotornya itu tinggi, jadi dapat dikenakan pajak yang cukup tinggi. Kemudian hasil keuntungan yang didapat dari menggunakan metode FIFO itu yang didapat itu tidak terlalu akurat. Nah, jadi
sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya kembalikan ke teman-teman dan Bapak. Bila ada pertanyaan kami persilakan. Dari teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Iya, waktunya masih ada ya, tumben ya. Oke, silakan. Yang mau bertanya, sorry suaranya kok kecil banget ya. Izin bertanya. Langsung aja Mbak. Moderatornya kelompok 7. Jadi aku bertanya, kenapa ya pemerintah itu lebih memilih FIFO dibandingkan average? Karena kan kedua-duanya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kenapa pemerintah pilihnya FIFO? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Izin bertanya. Tadi kan sebelumnya disebutkan bahwa pemerintah itu belum mampu untuk menggunakan metode FIFO dalam pengurusan. Lalu itu apakah boleh saya minta jelaskan lagi karena faktor apa gitu? Lalu apakah sudah ada aplikasi yang lebih relevan untuk mengelola persediaan pemerintah dalam metode tadi FIFO atau HPT yang disebutkan tadi karena dengan tujuan untuk mungkin lebih efisien dan efektif dalam pengelolaannya gitu. Terima kasih. Ada lagi? Izin bertanya. Yes. Ya, boleh. Itu kan tadi di PPT ada dibilang kayak salah satu bentuk persediaan itu meliputi amunisi. Itu kayak yang di persediaan kayak mana sih yang digolongkan jadi amunisi itu? Terus kayak Satkar apa aja sih yang misalnya mencatat persediaan amunisi tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami coba tampung dulu, 3 dulu apa ya Pak? Ya. Kami coba diskusikan dulu ya Pak. Siap. Diskusikan ya. Ini saya nggak tahu udah berapa menit ininya. Cuma nanti kalau udah 10 menit, mungkin saya jawab beberapa pertanyaan sekenanya, nanti kita ulang lagi. Oke. Ya, saya lihat pemaparan kali ini luar biasa. Dan sama contohnya sekalian biar kita tahu gitu. Walaupun contohnya secara umum. Cuman menurut saya terkait dengan ini adalah bagaimana, apa efeknya bagi pemerintah, ya kan? Apa efeknya bagi, karena kita kan sia pemerintah ya, sianya pemerintah. Jadi setiap pilihan mode itu apa ininya? Karena kesimpulan terakhir di sini ini di FIFO secara umum kalau saya lihat, atau mungkin ada penjelasan lainnya. Itu aja menurut saya terkait dengan pemaparan ini. Lebihnya sangat baik. Yang masih ada pertanyaan mungkin terlambat tadi dengan ini dimasukkan di chat. Bahas bareng-bareng. Nusro ya, Nusrolinas. Tak tolong di halaman depan aku mau screenshot dulu. Atau sini aja nggak apa-apa. Oke, makasih sudah.
Oke, kita fokus ke sini dulu sekarang. Silakan. Oke, baiklah saya akan mencoba pertanyaan dari Debbie. Jadi pertanyaannya, apa contoh persediaan yang berupa amunisi dan satker apa yang menyimpan persediaan amunisi tersebut? Jadi, setahu saya, persediaan berupa amunisi itu adalah seperti senjata atau amunisi berupa peluru dan granat mungkin yang dipegang oleh Tentara Republik Indonesia ataupun kepolisian. Nah, contoh satkernya itu adalah yang dibawahi oleh TNI, misalnya seperti ada Kodim, ada Koramil, seperti itu kurang lebih. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan dari Debbie, apakah? Terima kasih. Udah jelas kok. Makasih, Raffi. Oke. Oke. Lanjutnya. Oh, ini pertanyaan banyak banget. Saya komentar. Oke, banyak sekali pertanyaannya ya. Bagus. Silakan kelompok 7. Nggak usah terlalu takut. Yang sudah ada aja dalam benaknya disampaikan aja. Tadi Mas Asrofi ya menyampaikan bahwa yang punya amunisi itu ya biasanya aparat keamanan dan keamanan. Aparat keamanan dan ketertiban ya bahasanya. Oke, selanjutnya ada lagi pertanyaan di chatroom banyak sekali. Yang 3 dulu deh. Pak. Oke, monggo. Izin menjawab pertanyaan dari Adi Rahmat. Tadi Adi bertanya ya, minta jelasin lagi faktor apa yang kira-kira menyebabkan pemerintah itu belum mampu untuk menerapkan metode FIFO dalam pengelolaan persediaan. Nah, tadi itu kan di slide 14 itu emang udah dijelasin kan kalau misalnya pemerintah itu belum bisa menerapkan metode FIFO dengan alasan teknis. Nah, maka dari itu sampai sekarang pemerintah masih menggunakan metode HPT kan. Nah, kalau menurut kelompok kami, alasan teknis itu berarti mengacu pada aplikasinya itu, aplikasi persediaannya itu yang masih belum bisa mengakomodasi. Kenapa masih belum bisa mengakomodasi? Itu karena mungkin karena itu ya alasan pertama mungkin karena kesulitan. Jadi pemerintah itu kesulitan untuk menerapkan FIFO. Karena apabila LIFO sama FIFO itu dibandingkan kan agak cenderung lebih mudah menerapkan FIFO kan. Karena kita tinggal ngelihat aja harga perolehan terakhirnya itu berapa. Terus nanti harga perolehan terakhirnya itu yang dijadikan dasar penilaian persediaan yang akan nanti dikeluarkan. Sedangkan kalau menggunakan metode FIFO itu agak lebih susah. Kenapa? Karena dia harus tahu dulu nih nilai awalnya kita beli berapa. Kalau misalnya kita belinya cuma kayak 1-2 kali mungkin gampang nentuinnya. Tapi kalau misalnya
kita sering beli, apalagi ini dalam konteks pemerintahan, pasti belinya nggak mungkin 1-2 kali doang kan. Dalam setahun itu mungkin bisa banyak belinya. Nah, itu harganya bisa beda-beda dan waktunya juga bisa beda-beda kan. Nah, jadi untuk FIFO itu agak lebih rumit. Nah, makanya karena alasan kesulitan tadi, untuk sekarang aplikasi untuk persediaannya itu menggunakan metode yang mudah dulu aja gitu. Jadi pakainya LIFO atau HPT ini. Nah, kemudian mungkin menurut kelompok kami juga ada alasan kedua, yaitu karena cost dan benefitnya. Jadi kan seperti yang udah aku bilang tadi, kalau misalnya FIFO itu sulit kan. Nah, karena sulit ini pasti sulit juga untuk membuat aplikasi persediaannya. Nah, karena sulit pasti cost-nya itu tinggi. Cost-nya itu nggak mungkin sedikit kan, nggak sedikit. Nah, karena cost-nya tinggi, pasti pemerintah bakal ngebandingin sama benefitnya. Jadi cost-nya ini sepadan nggak sama benefitnya yang didapat sama pemerintah nanti kalau misalnya udah menetapkan FIFO. Nah, sedangkan tadi kan di slide terakhir udah dijelasin kan sama Nusroh Linas, keuntungan dari FIFO itu selain nilainya yang akurat, dia juga memberikan keuntungan HPP-nya itu bisa ditekan. Jadi kalau misalnya HPP-nya kecil, jadi labanya tinggi. Nah, tapi kan pemerintah itu nggak mencari laba. Pemerintah itu kan nggak mikirin gimana HPP harus rendah, nggak mikirin margin labanya harus gimana gitu kan. Nah, beda sama perusahaan komersial. Kalau perusahaan komersial kan mereka emang menerapkan FIFO karena mereka emang mencari keuntungan. Itu relevan sama tujuan si perusahaan komersial, dan mereka juga harus menetapkan HPP serendah mungkin supaya harga jualnya itu bisa bersaing dengan perusahaan swasta. Nah, oleh karena benefit dari FIFO itu kalau bagi pemerintah itu nggak ngefek banget, jadi cost sama benefitnya itu kira-kira kayak nggak seimbang, nggak sepadan, sehingga mungkin pemerintah untuk sekarang ini lebih milih untuk menggunakan LIFO dulu karena lebih mudah dalam penerapannya gitu. Jadi kalau menurut kelompok kami itu ada karena alasan kesulitan dan karena cost dan benefitnya itu yang nggak sepadan kayak gitu. Ya, itu dari kelompok kami. Kalau misalnya ada tanggapan boleh disampaikan, atau dari Linas ada tambahan? Baik, sangat jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mas Adi, kalau masih ada tanggapan, tanggapin. Jangan. Enggak, Pak. Udah cukup, Pak. Udah panjang lebar, Pak. Oke. Iya. Ya. Selanjutnya tadi kan ada 3. Silakan kelompok 7. Iya. Jadi saya sambil lalu nunggu kelompok 7 ya. Jadi hal semacam ini yang tolong dijadikan pegangan ya dalam mata kuliah seperti ini. Jadi reason-nya itu penting. Reason itu penting. Kita nggak benar-benar tahu sebenarnya kenapa apa yang didefinisikan dengan masalah teknis tadi. Tapi kalau saya di kelas sebelah juga menjawab sama dengan Anissa. Jadi yang pertama, coba dibayangkan. Kalau tadi amunisi yang harganya mungkin ratusan juta, dengan ATK yang harganya satu rim itu 50.000 dan semuanya FIFO perpetual, coba bagaimana cara ini? Jadi cost and benefit-nya itu make sense. Kesulitan di lapangannya pun itu yang sebenarnya menjadi kunci utama. Padahal idealnya kalau dia FIFO masuk pertama harga berapa dicatat, ditandain. Yang kedua berapa dicatat, ditandain. Kalau untuk barang yang material mungkin itu make sense, tapi kalau untuk barang-barang imaterial kayaknya nyampe-nyampein ini aja, terlalu banyak ongkos yang dikeluarkan. Sebelum lanjut ke kelompok 7, saya mau tanya, bedanya perpetual sama periodik dan implementasinya itu ke mana? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bantu saya? Saya udah lupa, udah lama nggak baca buku akuntansi. Perpetual sama periodik
Lalu implementasinya ke barang seperti apa? Kapan kita menggunakan perpetual, kapan kita menggunakan periodik? Silakan. Ini pertanyaan bonus loh. Saya mau coba jawab. Ya, mau silakan. Seingat saya ya Pak, kalau misalnya kamu jangan seingat kamu masih belajar. Harus iya Pak, masih maksudnya nempel. di akuntansi kemarin kan tingkat 2 Oke, baik. 1 belajar tentang persediaan kayak gini kan Pak. Nah, kemarin itu soal perpetual itu namanya perpetual, berarti dilakukannya secara terus-menerus. Berarti pengertian saya gitu, perpetual ini setiap misalnya kita pakai gitu kan Pak, kita harus nyatet gitu berapa yang keluar, berapa yang masuk kayak gitu. Kalau periodik dia dicatatnya di akhir periode. Jadi dihitung habisnya berapa, dihitung masuknya berapa, baru di balance-kan gitu Pak. Sekarang jenis kapan kita menggunakan periodik, kapan kita menggunakan perpetual. Ada yang mau menambahkan? Izin menjawab Pak, ingin menambahkan. Kalau perpetual itu biasanya dipakai di perusahaan-perusahaan yang besar Pak, yang seperti Walmart gitu Pak, yang produknya banyak dan perlu untuk dimonitor terus-menerus. Karena harga upkeep-nya juga tinggi Pak, jadi kan produknya bermacam-macam. Namun sebenarnya sudah otomatis dengan barcode itu. Nah, kalau periodik itu biasanya lebih ke industri-industri kecil seperti UMKM gitu Pak, yang toko-toko kelontong gitu Pak. Kan itu kan mereka nggak mungkin terus-menerus mencatat inventorinya. Jadi cukup dihitung di akhir periode. Seperti itu Pak. Oke, makasih. Iya, ada tambahan lain. Makasih Mas Widi. Yang satu adalah berarti Mas Rizky lebih menekankan pada pelaku usahanya. Dia perusahaan besar atau perusahaan kecil. Mungkin yang lain? Silakan. Kapan, ketika kita jualan apa, kita menentukan periodik. Ketika kita jualan apa, kita atau kan proses kita di sini adalah persediaan ya. Kapan kita menggunakan, kalian sebagai sistem analis harus bisa, oh ini nggak perlu yang begini, ini begini aja. Kita harus mulai Oke, silakan. Izin menambahkan Pak. Jadi saya ingat saya ya Pak, ini saya juga lupa, udah lama nggak buka. Jadi kalau untuk yang perpetual itu biasanya kuantitas barangnya itu lumayan besar, makanya dia bisa menggunakan perpetual. Cuman kalau untuk yang periodik biasanya kuantitas harga barangnya itu dia relatif kecil. Jadi kalau misalnya dia dihitung pakai perpetual lumayan rumit, jadi makanya biasanya itu menggunakan periodik. Baik. Oke, terima kasih. Jadi ini udah ke tipikal barangnya ya. Iya, Pak. Oke. Baik. Jadi dalam dalam merespon setiap kasus yang ada, mohon diperhatikan pengetahuan kalian di tempat lain. Jadi kembali, SIA itu di dalam dirinya tidak sesuatu yang baru. SIA siap itu di dalam pelajarannya itu tidak ada sesuatu yang baru. Mungkin tambahannya hanya dia bagaimana cara otomasi, bagaimana cara mendokumentasi, mulai dari mana kita menyusun, dan seterusnya. Tapi pada intinya yang kita pelajari itu adalah hal yang sama ketika kita bicara akuntansi.
umum. Hal yang sama ketika kita bicara cost accounting. Mungkin hal yang sama ketika kita bicara membuat laporan keuangan. Belum analisisnya. Tapi bagaimana proses membuatnya sampai menjadi laporan itu. Nah, ketika kita bicara kemarin bagaimana uang diterima, kenapa harus ada class planning, kita harus relatekan dengan pelajaran lain yang di luar pelajaran SIA untuk pemerintah ini. Dan ketika kita bicara perpetual, tadi udah benar yang disampaikan, dua-duanya udah bagus. Secara definisi itu memang kita melakukannya. Setiap ada transaksi itu dilakukan pencatatan atau dikumpulin sesuai dengan periode. Periode itu tidak harus di akhir tahun, tapi sesuai dengan periode lah pokoknya. Mau bulanan, mau tribulanan, mau ini setidaknya setiap periode ada stock of name. Nah, biasanya memang tadi yang disampaikan itu bergantung pada materialitas. Nah, itu harus menjadi ini kita ya, harus menjadi bahasa kita selaku accounting, selaku orang yang bergerak di bidang accounting. Materialitas. Kalau jualan permen, ya mau di Kelontong, mau di Indomaret. Kalau permen sebiji itu sekarang udah ada yang jual permen sebiji sih di mana? Di Indomaret. Jadi kalau jual permen, setiap satu permen dihitung, satu permen dihitung. Dengan jual mobil, nah itulah sebenarnya itu kita bicara contoh itu selalu ekstrim biar kita dapat ininya, feel-nya. Jadi itu yang membedakan sebenarnya. Kalau seandainya mobil itu udah jelas gitu kan, satu mobil keluar 100 juta lebih gitu kan. Nggak mungkin dong nggak setiap ada sales kita nggak catat. Nah, beda halnya kalau seandainya kita jual permen tadi. Ya ada toko yang sekarang sudah mulai mencatat per detil. Karena belanja IT itu sudah sangat murah. Belanja teknologi itu sudah sangat murah. Kalau dulu even sekelas perusahaan retail besar itu tidak menggunakan barcode dalam ininya. Jadi dia ya yang catat aja, catat. Cuman ketika mencatat nggak otomatis mengurangi stok dia, tapi nanti hasilnya diperiksa. Nah, kalau untuk penjualan seperti mobil yang nilainya material itu memang dari dulu saja sudah dilakukan. Ya dengan segala ininya, dengan segala plus minusnya. Makanya untuk pemerintahan makanya saya tadi contohkan dari office supplies kayak pulpen, ATK, lalu apa lagi? Penggaris, penghapus, itu bagian dari persediaan. Dengan amunisi yang harganya mungkin satu bijinya itu bisa sampai 1 juta atau bahkan lebih, itu memang ada kebutuhan untuk melakukan treatment lain. Makanya secara ideal di PMK terkait dengan aset itu semuanya perpetual. Tapi in reality bisa jadi perpetualnya itu di gimana itu? Setelah seminggu dihitung, sudah keluar stoknya ini, berarti dicatat dia bahwa ada pengambilan ATK sudah berkurang sekian. Itu mungkin dari saya tambahannya. Kelompok 7, pertanyaan terakhir 3. Izin menjawab pertanyaan Angel, Kak. Jadi kan tadi Angel bilang kalau kenapa dia tidak menggunakan average gitu kan. Nah, jadi seperti yang kita lihat di sini, kalau average itu kan barang-barang yang dikeluarkan dicatat berdasarkan pada harga rata-rata. Jadi
seperti namanya, bahwa metode ini tuh menghitung dan membagi rata-rata jumlah nilai barang dengan kuantitas itu persediaan yang ada. Jadi dilihat dari kerugiannya juga, keuntungan dan kelebihan metode rata-rata ini tuh berada di antara metode FIFO dan LIFO. Jadi kalau menggunakan average itu kan dia menggunakan rata-rata, jadi labanya itu dan persediaannya itu menurut saya kurang akurat gitu. Selain itu, kenapa dia tidak menggunakan average seperti yang tadi dibilang Anissa, dibilang bahwa dari sistem pemerintahan sendiri belum cukup atau belum mengakomodir untuk menggunakan metode selain FIFO. Itu gimana, Angel? Terima kasih, Aisyah. Terima kasih, Nusrah. Sorry ya, ada yang jatuh, anginnya kencang banget. Oke. Siap. Makasih. Jadi mana yang lebih akurat? Pak Nusro, tadi saya dengar akurasinya. FIFO. Maaf Pak, di saya hujan deras. Kenapa? Di rumah saya lagi hujan deras Pak. Oh iya. Jadi FIFO yang lebih ini ya. Oke. Tapi HPT itu bukan LIFO loh ya. HPT itu bukan LIFO loh ya. LIFO kalau nggak salah sudah tidak digunakan lagi. Last in first. Iya. Kalau tidak salah ya, tolong diupdate saya. Tidak salah. Kenapa? Karena dia last in first out, yang keluar akan selalu yang baru. Sedangkan stok lama yang direpresentasikan di dalam neraca, dia akan semuanya gini. Ada stok selama 10 tahun ada di sana. Nggak kejual. Nah, harga perolehan di 10 tahun yang lalu itu tetap menjadi aset atau menjadi angka neraca yang akan selalu di sana. Atau kalau nggak salah ketika IFRS LIFO itu saya pernah baca LIFO itu nggak digunakan. Oke. Tapi tolong dicek lagi di akuntansi umumnya. Jadi HPT itu bukan LIFO, HPT itu kan sesuai dengan contoh kalian ya. Saya pakai paparan kalian. HPT. Ada contoh HPT-nya nggak nih? FIFO periodik HPT. Ada, Pak. Oke, nah tak cek lagi ya. Oke, HPT itu udah benar ini, udah benar kan? Jadi 350 dikali harga terakhir. Jadi coba ke halaman 23 atau 24. HPT itu oke. Kalau di sini berarti stok saldo barangnya berapa? Kan beli 100, 100, 200, dikeluarkan 150, berarti 150. Nambah 300, berarti 450 kurangi 100, 350 kan benar ya? Benar ya? Nah, coba ke bawah, nomor 4. Nomor 24, 350, harga terakhirnya berapa? Harga terakhirnya adalah 200, ya kan? Jadi dengan kata lain, harga perolehan pertama itu menjadi 200, walaupun harga pertamanya kan 100 ini dilihat di sini kan ya.
Jadi harga pertamanya ini menjadi berapa itu? Jadi apa maksud saya? Jadi stok kita 300. Stok kita 300. Lalu sekarang pertanyaannya, yang kita catat di neraca dan kita catat sebagai beban persediaan itu yang mana? Kalau di sini. Ini saya harus nanya lagi ke operatornya ya. Jadi kalau dalam bayangan saya HPT itu adalah semua barang yang masuk itu di value, nilainya itu adalah nilai 200. Mau yang ditampilkan di neraca atau yang dimasukkan sebagai bagian dari LO. Itu ya. Jadi angka pembelian yang pertama itu menjadi 200. Walaupun secara real kita bayarnya 100 kan. 10 April apa segala macam. Itu. Makanya itu permasalahan di HPT. Bagusnya sih memang FIFO. Cuman FIFO menunjukkan mana yang nilainya sekian, mana yang nilainya sekian itu nggak ketemu. Atau harga rata-rata. Jadi 350 semuanya di stok kita 350 sekarang. 350 sekarang. Ya, 350 sekarang itu nanti di neraca kan masih persediaan kan ini Mas? Mas sebenarnya Sofi, ini kan masih di persediaan kan? Masih stok persediaan kan? Ya. Ini angka ini kan masih stok persediaan. Angka inilah yang sebenarnya menjadi penggunaan dari beban persediaan, ya kan? Nah, angka ini 350 menjadi, dengan kata lain, ini kan sebenarnya 350 itu kalau kita mau pakai FIFO, coretan saya aneh. Nah, kalau kita mau pakai FIFO, 350 ini mungkin 200 ini 150, 100-nya itu dari 100, lalu 200-nya dari 150. Nah, kita ketika ngeluarin 150, kalau last in first out, ketika kita mengeluarkan 150 ini, 50 barang, memang dia dari 150 kan, karena last in-nya kan. Sehingga saldonya 100 sama 50 150. Benar nggak? Oke. Nah, ketika kita bilang HPT bahwa 150 ini dikali 150 pada tanggal sekian nih, pada tanggal ini. Jadi saldo kita sekarang adalah 150 biji dengan harga 150. Walaupun kita sebenarnya beli barang satu itu HPT. Kalau LIFO ya ini saldo barang. Ya kan? Coba dipahami bedanya HPT sama LIFO. Ya. Oke. Sampai saat ini ada pertanyaan dulu? Oh ya, pertanyaan udah banyak ya.
Oke, kelompok 7 gimana? Izin menjawab pertanyaan yang ada di grup, Pak. Ya, monggo. Ini pertanyaan dari Cantika. Pertanyaannya itu adalah, misalnya ada persediaan yang sudah usang dan tidak bisa dipakai lagi, pelaporannya di modulnya akan seperti apa? Terima kasih. Nah, jadi kalau barang yang udah usang itu tidak dilaporkan di dalam laporan keuangan, tapi dia tetap dicantumkan di dalam catatan atas laporan keuangan. Ada di modul itu kalau nggak salah status barang, kondisi barang. Secara uang nggak kelihatan, cuman secara kondisi dia kelihatan. Ya, terima kasih Mbak. Tinggal dimasukkan di catatan CALK kan ya. Ketika kita ngelihat saldonya, kita nggak tahu berapa yang baik, berapa yang sudah usang. Benar. Oke. Ya. Yang lain bisa ditambahkan, bisa di ini. Tadi pertanyaan dari silakan kalau ditanggapi yang lainnya. Boleh izin menjawab lagi, Pak? Ya. Mau jawab pertanyaan dari Marcella. Izin bertanya, apabila terdapat hasil koreksi dan opnam fisik yang digunakan di laporan angka manakah yang digunakan? Jadi yang kalau menurut saya angka yang digunakan itu yang di opnam fisik, kayak kalau di akuntansi keuangan menengah itu kan juga kalau ada perbedaan dari buku catatan dengan fisiknya, kita menggunakan yang opnam di fisik. Oke, makasih Anuslo. Ya, sama-sama. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kalau ini kita sudah 30 menit ya. Ada lagi yang mau ditanggapi kelompok 7? Izin menjawab pertanyaannya dari Ferial, Pak. Ferial Nada. Oke. Tadi pertanyaannya, apakah aturan yang berlaku memperbolehkan perlakuan penggunaan barang menggunakan metode FIFO, namun perhitungannya menggunakan APT? Karena ditakutkan kalau pakai barang yang terakhir takutnya usang. Oke. Salah satu prinsip akuntansi kan ada itu konsistensi. Jadi seharusnya kalau seandainya perhitungannya menggunakan FIFO, perlakuan penggunaan barangnya juga menggunakan metode FIFO. Namun mungkin di dalam beberapa kasus, misalnya di satu gudang persediaan, misalnya
itu tidak diketahui manakah barang yang masuk duluan atau mana barang yang udah lama ada di sana. Nah, itu mungkin bisa digunakan dengan mengambil barang secara acak seperti itu. Jadi Gimana, Mas? halo tes. Apakah suara saya terdengar? Ya, sudah, Mas. Tadi potong kayaknya. Iya, Pak, tadi kelokot, Pak. Nah, jadi pada dasarnya dia harus konsisten dalam menggunakan metode tersebut. Kalau FIFO dalam perhitungan, maka dalam itunya juga harus FIFO. Baik. Iya. Mungkin pertanyaannya apakah memungkinkan dua-duanya dipakai dalam waktu bersamaan? Kalau menurut Mas Prof gimana? Gimana Mas Rofi? Seperti jaringan Raffi. Oke. Oh, silakan. Mau dibantu? Tapi tadi jawaban udah lumayan lah menurut saya. Harus konsisten ya. Tolong dibantu dipastikan aja apakah bisa kita menggunakan metode yang sama, metode berbeda di dalam satu objek laporan. Itu mungkin yang ini. Oke. Gimana? Bisa lanjut kelompok 7?
Temannya bisa bantu mungkin. Kalau nggak ada, mungkin ini ya saya bantu aja. Jadi metode itu pilihan ya. Metode itu pilihan. Jadi dan dia saling menyediakan. Jadi kalau sudah milih satu, dia nggak bisa milih yang lain. Jadi harus ditetapkan. Makanya di atas itu kalau nggak salah sebelum menggunakan aplikasinya, dia ada pilihan metode, setting metode, gitu ya. Oke. Bahasan kita saat ini, setiap metode itu punya pro and cons-nya. Jadi kalau tadi disampaikan HP, jadi sebenarnya secara metode disarankan semua perpetual dan FIFO. Tapi saat FIFO tidak bisa diterapkan, maka menggunakan HPT. Cuman pengertian saya HPT sampai dengan saat ini, pengertian saya HPT itu adalah harga terakhirnya itu adalah harga harga yang ditampilkan terakhir adalah harga dalam pembukuannya menggunakan harga perolehan terakhir, sehingga seolah-olah yang harga yang sebelumnya itu tidak relevan lagi. Kayak agak berbeda dengan LIFO. Kalau enggak sekalian ditentukan bahwa itu LIFO, last in first out. Oke, sementara itu dulu ya. Bapak. Kayaknya masih lanjut nih ini. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, gimana? Tadi kurang dengar, Pak. Jadi defaultnya itu harusnya LIFO atau VIVO ya, Pak? Kalau VIVO. ada VIVO, tidak ada LIFO. Oh, VIVO ya, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi bahasa di peraturannya itu VIVO. Namun jika tidak, nah kan, karena VIVO itu susah. VIVO itu susah. Tadi kan udah bahas kan. VIVO itu susah. Tadi juga kita bahas bahwa kalau nanti ada penugasan ya, kalau saya ketika kalian sudah bekerja nanti, ada penugasan masuk ke dalam gudang, sebenarnya kita nggak tahu itu di gudang itu udah dibeli tahun berapa dia ada di situ gitu. Kita nggak benar-benar paham. Nah, itulah yang menjadi permasalahan terkait dengan aset tetap maupun persediaan. Apalagi persediaan, aset tetap aja punya masalah. Keberadaannya susah ketemu, lalu pengadaannya, ketika stikernya hilang itu udah kita nggak tahu lagi gitu. Kadang yang ada catatannya nggak ada barangnya. Nggak ada catatannya, nggak ada barangnya. Entah hilang, entah gimana. Nah, lalu yang kedua adalah untuk benar-benar VIVO, cost and benefit, benar-benar VIVO dan perpetual, dia cost and benefitnya benar-benar dilihat. Nggak bisa ATK itu, ya harusnya sih perpetual. Setiap ada transaksi dicatat keluar, lalu dicatat masuk, dan itu memang kita lakukan di apa namanya, dulu saya di KPPN di daerah, KPPN Metro, saya tim Subak RT melakukan itu, dan itu benar-benar dilakukan. Ini pembelian sekian masuk. Nah, coba kalau seandainya hal itu terjadi di kantor besar, yang ATK-nya itu banyak banget. Yang bisa dia lakukan adalah batch processing. Saya dikumpulin pengambilan 1 hari setidaknya, atau 2 hari, atau 3 hari, atau 1 minggu. Sehingga dia hampir sama dengan periodik. Cuman nggak di akhir tahun, tapi secara periode. Oke, sementara itu ya. Kelompok 7, terima kasih atas paparannya, sangat baik. Sudah sama contohnya sekalian tadi. Cuman menurut saya tuh memang apa kaitannya dengan
pemerintahan sebenarnya. Efeknya dengan pemerintahan apa? Dari metode-metode yang ada itu nanti pengaruhnya di mana? Nah, itu ada yang belum di ini aja, belum nyampe situ. Oke, terima kasih kelompok 7. Ini akhir dari presentasi. Saya mulai perkuliahan ini. Mungkin saya mulai dari saya mau share bahan saya. Walaupun beberapa sudah disampaikan, mungkin saya nggak akan ulang lagi yang disampaikan oleh kelompok 7. Cuman saya mulai dari pertanyaan dulu ya. Saya coba kaitkan dengan pertanyaan yang sudah muncul di sini. Pertanyaannya ya, pertanyaannya pertanyaan siap. Oke. Pertanyaan yang belum ini adalah 3 metode persediaan. Bagaimana pemerintah atau saya sudah menetapkan memakai metode APN? Oke. Izin bertanya dengan hasil koreksi masuk di mana? Tadi kayaknya udah di ini ya. Kalau ada pertanyaan yang sudah usang, bagaimana laporannya? Modul menggunakan laporan persediaan bentuk laporan seperti apa? Ya. Laporan persediaan saya juga belum pernah ya. Tapi nanti saya carikan dulu ya ke kantor. Di kantor mesti ada penggunanya. Oke, tapi pada intinya gini, kita bicara persediaan. Persediaan itu dalam modul yang sama dengan modul aset. Hubungan dengan modul lainnya, lalu dia semulanya itu dengan modul apa, itu sama pada intinya sama. Tadi sudah disampaikan dasar hukum. Dasar hukum utama tadi ada PMK. Tadi saya buka PMK-nya. Ke 181 sama oke. Nanti kita lihat juga terkait dengan Perdijen PB. Harusnya di situ laporannya seperti apa. Kalau bentuk laporannya ya seperti apa. Oke, ini pengertian BMN. Ini sama dengan yang lalu. Nah, ketika kita bicara BMN, fokus dari pembicaraan kita adalah persediaan. Apa sih yang membedakan antara aset tetap dan persediaan?